Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO Akro. Nah, jadi PT Samkro Hyosung Adi Lestari atau Akro ini didirikan pada tahun 1989 dan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan yang memproduksi berbagai macam produk berupa perekat hook dan loop atau magic tape atau pita pengait rekat dan webbing tape. Nah, awalnya saya pribadi tuh nggak ngerti ya Sobat Maya, apa sih perekat hook dan loop atau magic tape ini? Jadi hook dan loop ini merupakan alternatif pengganti kancing dan resleting. Jadi dia tuh dipakai di contohnya nih ya, manufaktur boneka, pakaian, alas kaki, peralatan olahraga, alat kesehatan, otomotif, alat tulis, dan lain-lain. Nah, mungkin kalau misalnya kita nggak lihat produknya, kita nggak ngerti ya. Nah, di sini kita akan langsung melihat apa sih produknya Akro ini. Nah, ini Sobat Maya. Jadi, Akro ini memproduksi bahan bakunya ya, kayak gini. Nih. Nah, untuk dijadiin perekat kayak gini Sobat Maya. Kalau misalnya Sobat Maya punya sarung tangan atau nih ya sepatu anak kecil nih yang dia pakai perekatnya atau pengikatnya itu pakai seret-seret gitu kan. Nah, ini barangnya. Nah, bahan bakunya dari Akro ini Sobat Maya. Mereka yang bikinin ininya nih. Nah, ininya mereka yang buat. Saya juga baru tahu nih Sobat Maya, pengetahuan baru ya. Lalu produk lain yang dihasilkan oleh Akro. Nah, kayak gini nih Sobat Maya. Produk Velcro gitu ya. Lalu ini juga mushroom. Produknya kayak gini. Contohnya sabuk pengaman olahraga ekstrim. Lalu ada yang back to back juga. Contohnya kayak pengikat kabel. Nah, itu bahan bakunya dari Akro. Dan ini webbing tape. Jadi webbing tape ini komponen utama untuk tali pinggang, sabuk pengaman mobil, terus aksesoris sandal gunung, hingga tali olahraga ekstrim kayak Flying Fox. Nah ya, ini dia barangnya. Jadi Akro ini yang memproduksi bahan bakunya untuk produk-produk ini. Lalu ini adalah para pemegang saham dari Akro. Kalau misalnya kita lihat dari para pemegang sahamnya, nama-namanya, kita udah tahu ya bahwa Akro ini adalah PMA yang dimiliki sahamnya itu oleh orang Korea. Pengendalinya Bapak Chung Tae-sung ini yang sekaligus adalah direktur utama dari Akro. Lalu di IPO-nya Akro ini nggak ada lock-up period ya Sobat Maya. Dalam artian, kalau misalnya para pemegang saham lama mau langsung lepas sahamnya di publik, itu bisa-bisa aja. Cuma ya, sampai hari ini, saya udah nge-review banyak banget saham IPO. Walaupun nggak ada lock-up period, biasanya nih ya, mereka nggak akan langsung buang Sobat Maya. Karena kalau misalnya mereka langsung buang, ya yang mau makanin barang mereka siapa? Kan banyak banget kan gitu kan. Apalagi kalau misalnya para investor tuh udah tahu pemegang saham lamanya aja lepas barangnya ngapain mereka ambil kayak gitu kan. Jadi nggak serta-merta kalau misalnya nggak ada lock-up period, itu para pemegang sahamnya bisa langsung jualan. Lalu di prospektusnya Akro, saya juga menemukan beberapa hal yang unik nih Sobat Maya. Nah, contohnya untuk komisaris utamanya ya, Bapak Lim Sung Pil dan juga Bapak Seok Jin Kim. Mereka berdua, kalau secara nama, ini adalah orang Korea ya, Sobat Maya ya. Tapi kalau di prospektusnya, warga negara Indonesia. Nah, nggak tahu lah ya, apakah ini typo atau enggak. Tapi untuk Bapak Chung Tae-sungnya yang sekaligus adalah direktur utama dan juga pengendali dari Akro ini, itu warga negaranya Korea. Jadi bisa kita golongkan bahwa ini adalah PMA Korea. Lalu ini adalah laporan laba rugi dari Akro. Jika kita lihat dari tahun 2020 hingga tahun 2022, pendapatannya selalu meningkat ya Sobat Maya. Bahkan meningkatnya lumayan signifikan ya. Ini udah double digit nih setiap tahun. Cuma di tahun 2023 ini kayaknya bakalan ada pengurangan pendapatan ya. Lalu dari sisi laba bersih, walaupun pendapatannya naiknya signifikan, justru laba bersihnya malah mengalami penurunan ya dibandingkan tahun 2020 nih. Jadi 2021 ke 2022 juga peningkatannya cuma sedikit, padahal pendapatannya naiknya banyak. Nah, tapi untuk laba di tahun 2023 per 30 Juni 2023, ini laba bersihnya malah naik banyak ya dibandingkan dengan periode yang sama. Nah, hal ini karena adanya penurunan beban pokok penjualan yang signifikan dari Akro. Lalu di sini juga ada keuntungan selisih kurs. Kalau misalnya kita lihat secara normal ya, harusnya bisnisnya Akro ini agak kurang menarik Sobat Maya karena net profit marginnya itu kecil. Dan kalau misalnya kita lihat di sini,
Ini penjualannya turun, tapi laba bersihnya malah naik. Jadi kurang stabil ya. Di prospektus juga dijelaskan bahwa untuk pemasaran dari Akro, produknya itu udah tersebar di berbagai negara di dunia, seperti Amerika, terus Kanada, Italia, Spanyol, Argentina, dan lain-lain ya. Untuk brand-brandnya sendiri bisa kita lihat brand-brand ternama di sini, kayak Uniqlo nih ya, Toyota, New Balance, Callaway, dan lain-lain. Cuma yang aneh di sini adalah segmen ekspornya sendiri itu cuma dikit banget Sobat Maya. Ini kayak ini contohnya cuma 14 juta, 20 juta. Full year aja di tahun 2022 ini cuma 1,2 miliar. Jadi kemungkinan produk yang udah di berbagai negara tadi, itu maksudnya adalah misalnya dia kasih ke pabrik di Indonesia ya untuk produksi, baru dari pabrik Indonesia itu ekspor ke brand-brand tersebut. Jadi bukan mereka yang langsung ekspor. Oke, lalu ini adalah struktur IPO-nya dari Akro. Sebanyak-banyaknya 693 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri berkisar antara 103 hingga 108, sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 74,9 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini juga akan diterbitkan waran seri 1 dengan rasio 3:1. Nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama, sekitar 30% itu akan digunakan untuk pembelian mesin. Lalu yang tujuan yang kedua adalah sekitar 10% akan digunakan untuk membayar hutang nih ya kepada Bank Wuri Saudara. Lalu sekitar 15%-nya akan digunakan untuk sewa gedung dan juga membeli kendaraan operasional. Dan terakhir sisanya akan digunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini cukup bagus ya. Ada sebagian dana yang dipakai untuk ekspansi usaha, yaitu pembelian mesin, yang tentu saja tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi dari Akro, yang mana ini akan berdampak pada kinerjanya Akro di masa mendatang. Lalu yang akan menjadi underwriter di IPO-nya Akro ini adalah UOB Kay Hian Sekuritas atau dengan kode brokernya AI. Nah, AI ini di tahun 2023 udah sering banget ya mengawal saham IPO sebelumnya. Nah, AI ini adalah salah satu underwriter yang menurut saya pribadi track record-nya itu bagus banget. Sobat Maya bisa lihat di sini ya. Belum ada satupun saham yang ditutup di zona merah selama AI ini menjadi underwriter di tahun 2023. Malah ada yang sampai arah berjilid-jilid kayak RAM ataupun RELF. Dan IPO terakhir yang dikawal oleh AI, yaitu Ayam, itu berhasil satu kali arah. Nah, jadi untuk underwriter dari Akro ini, yaitu AI, itu menjadi salah satu poin menarik ya di IPO-nya Akro. Oke, lalu ini adalah laporan keuangan dari Akro. Untuk ekuitasnya bisa kita lihat ini naik dari tahun ke tahun ya. Saldo laba juga selalu meningkat. Ini ada penurunan karena dikonversi menjadi saham ya. Tapi selebihnya selalu meningkat. Dengan kata lain ya memang ada keuntungan ya di perusahaannya Akro ini. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio hutang dan juga sektor usahanya, Akro ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Cuma, kalau misalnya saya pelajari laporan keuangannya nih Sobat Maya, dia hutang berbunganya kepada bank itu lumayan gede ya, walaupun memang bisa di-cover oleh kas dan setara kasnya, cuma ya emang agak riskan ya. Lalu ini adalah valuasi dari Akro di rentang harga IPO-nya ya, yaitu di 103 hingga 108. Jadi jika nantinya Akro ini listing di harga terendahnya yaitu di harga 103, maka PER-nya itu akan berada di 42,96 kali dan PBV-nya di 2,81 kali dengan market cap sebesar 357 miliar. Sementara jika Akro ini listing di harga tertingginya yaitu di harga 108, maka PER-nya itu akan berada di 45,05 kali dan PBV-nya di 2,87 kali dengan market cap sebesar 374 miliar. Nah, dari sisi valuasi, Akro ini agak sedikit mahal ya Sobat Maya, terutama dari sisi PER dan juga market cap-nya. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, menurut saya pribadi, bisnis Akro ini kurang menarik ya. Walaupun pendapatannya selalu naik dari tahun ke tahun, namun bisnisnya itu masih tergolong skala kecil dan rentan juga terhadap kurs mata uang asing. Net profit marginnya juga kurang oke ya, kecuali untuk periode di 30 Juni 2023 yang net profit marginnya itu bagus karena
beban pokok penjualan jauh berkurang. Tapi kalau misalnya kita lihat secara normal, ya agak sulit ya memprediksi bisnisnya Akro ini. Dan untuk hutang berbunganya, hutang banknya juga cukup besar. Jadi beban keuangannya juga menggerus ya keuntungan dari bisnisnya Akro. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Akro ini cenderung sedikit mahal ya untuk ukuran saham IPO. Namun dari sisi tujuan penggunaan dana IPO-nya cukup bagus, sebagian dana itu dipakai untuk ekspansi usaha. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Akro adalah AI. Nah, saham-saham yang dikawal oleh AI dalam beberapa waktu terakhir ini cukup memuaskan ya. Selama tahun 2023, enggak ada satupun saham yang ditutup di zona merah di hari pertamanya listing. Nah, saham terakhir yang dikawal oleh AI, yaitu Ayam, itu berhasil satu kali arah. Nah, semoga aja di IPO-nya Akro ini, AI juga akan mempertahankan kinerjanya yang ciamik ya. Dan menurut saya pribadi, poin dari underwriter-nya itu adalah poin yang paling menarik ya di IPO-nya Akro ini. Lalu kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini terbit pula waran seri 1 dengan rasio 3:1. Nah, hal ini tentunya membuat IPO Akro menjadi lebih menarik ya, karena dapat meminimalisir resiko kerugian di IPO-nya Akro. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu dan cenderung ikut. Jadi, untuk saham IPO yang udah kita review itu ada Asli, Cegas, dan juga Akro ya Sobat Maya. Di antara ketiga saham ini harusnya nggak ada yang aneh-aneh ya. Cuma yang jadi pertimbangan kan kalau misalnya mereka listing barengan nih. Nah, kalau misalnya mereka listing barengan, nah itu yang harus kita waspadai. Dan untuk memantaunya juga lebih sulit ya. Jadi pertimbangan saya di situ sih ya. Ataupun kalau misalnya nanti ada info-info terbaru, ya mungkin saya akan update juga ya kepada Sobat Maya ya. Jadi info tersebut ya nantinya mempengaruhi apakah nantinya saya akan ikut atau enggak untuk IPO-nya Akro. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput dari yang namanya risiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Akro, pastikan Sobat Maya melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya order atau enggak saham IPO Akro, akan saya share di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Akro. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya mau membeli saham IPO Akro atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah.